Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir dan sekarang kita akan memasuki surat yang kedua, yaitu adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah, yaitu turunnya di kota Madinah, berjumlah 286 ayat. Keutamaan surat Al-Baqarah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqarah sanamul Qur'ani wazir watuhu nazala ma'a kulli ayah minha samanuna malaka was was tukharijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsh fawusilat biha au fawusilat bi suratil baqarah wa yasqalbul qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirata illa ghufira lahu wa qara'u ha ala mautakum. Al-Baqarah adalah yang tertinggi dan puncaknya Al-Quran. Setiap ayat yang turun dibawa oleh 80 malaikat. Dan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat 255, dikeluarkan dari bawah arsh. Maka ayat tersebut disambungkan dengannya atau disambungkan dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya karena mengharapkan Allah dan hari akhir, melainkan ia pasti diampuni. Dan bacakanlah surat tersebut kepada orang yang akan meninggal dari kalian. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis ini secara sendirian. Ia juga meriwayatkan dengan sanad yang lain dari Ma'qil bin Yasar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat tersebut kepada orang yang akan meninggal dari kalian. Maksudnya adalah surat Yasin. Maka dengan syarat ini, jelaslah makna yang masih samar pada riwayat yang pertama. Dan hadis yang senada dengan riwayat yang kedua telah diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Sedangkan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'ani hiya ayatul kursi." Setiap segala sesuatu itu ada puncaknya. Dan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi puncaknya ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Dalam kitab Musnad Ahmad, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, dan An-Nasai diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaiton." Janganlah kalian jadikan rumah kalian layaknya kuburan. Sesungguhnya sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan memasukinya. At-Tirmizi berkata hadisnya hasan sahih. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yakhruju min baiti idza sami'a suratal Baqarah tuqra'u fihi." Sesungguhnya setan itu keluar dari rumah apabila ia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Dalam sanadnya terdapat Sinan bin Sa'ad yang dianggap sikoh oleh Ibnu Ma'in dan dianggap mungkar hadisnya oleh Imam Ahmad bin Hambal dan lainnya.
Abu Ubaid meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang terdengar surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Al-Yaum wa Al-Lailah dan Al-Hikam dalam kitab Mustadraknya dari hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Kemudian Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la alfiyanna ahadakum yad'u ihda rijlaihi 'alal ukhra yataghanna wa yad'u suratal baqarah yaqra'uha fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah wa inna asfaral buyuti al-jawful al-jawfus sufru min kitabillah. Aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian yang meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain, lalu ia bersenandung dan meninggalkan bacaan surat Al-Baqarah. Padahal setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah tenggorokan yang kosong dari kitab Allah atau membaca Al-Quran. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dari Muhammad bin Nasr dari Ayyub bin Sulaiman. Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah satu rumah dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, melainkan setan akan keluar dari rumah tersebut sambil terkentut-kentut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata lagi, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak, dan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Segala sesuatu juga memiliki intisari, dan intisarinya Al-Quran adalah Al-Mufassal. Ad-Darimi juga meriwayatkan